Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enos 20 Channel. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang istri yang menyesal setelah suaminya meninggal dunia. Wanita itu mengisahkan, malam itu suamiku pulang dengan wajah kusut dan nampak acak-acakan. Seperti biasa, aku menyambutnya dengan baik. Tapi saat aku tahu ia diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja, hatiku pun langsung kecewa. Aku langsung memikirkan bagaimana kami akan menjalani hidup. Apalagi kami masih tinggal di rumah orang tuaku. Aku panik akan masa depan, lalu aku luapkan emosi pada suamiku. Aku tak kuasa menahannya hingga ibu ayah tahu jika suamiku di PHK dan sebentar lagi menganggur. Sebagai pengantin baru, keinginan untuk membangun mimpi seakan sirna. Hingga akhirnya suamiku lalu memutuskan untuk menjadi tukang ojek. Sulit rasanya menerima itu, juga bagi keluargaku yang memang memandang suamiku sebelah mata. Hampir setiap hari aku marah-marah, ditambah lagi uang pemberiannya untuk belanja pun selalu tak cukup. Akhirnya, entah karena apa, tiba-tiba kondisi kesehatan suamiku memburuk. Jujur saja, saat itu ada perasaan lega di hatiku. Tapi ada juga perasaan sedih, karena sejatinya aku menyayangi suamiku. Karena tidak dirawat dengan baik, sikapku juga ketus. Setelah 3 bulan sakit, suamiku akhirnya meninggal di atas tempat tidur. Air mataku keluar, tapi karena emosiku, aku merasa lega dengan kejadian itu. Demikian halnya dengan keluargaku yang juga tampak biasa saja, seakan memberi sinyal jika ini lebih baik bagiku. Namun, 14 hari sejak kematian suamiku, aku mulai merasa sedih karena kehilangan sosok orang yang begitu mencintaiku. Aku teringat awal kami bertemu dan kami menikah. Kemudian aku mulai membuka-buka album foto saat kami menikah dulu. Aku sempat senyum-senyum sendiri saat melihat gambarnya di foto tengah duduk di pelaminan dengan pose sedang saling menyuapi makanan. Namun, saat album tersebut kubalik, aku melihat sebuah amplop bungkus coklat dengan tulisan di atasnya. Tulisan itu berbunyi, "Surat untuk istriku." Hatiku berdetak kencang. Ada apa dengan surat yang seakan dirahasiakannya padaku? Saat ku buka dan membaca isinya, air mataku tak terbendung. Aku menangis haru dan meraung, menyebut nama suamiku sambil meminta maaf. Surat itu berbunyi, "Buat istriku tercinta, maaf jika suatu hari aku akan meninggalkanmu. Sejak aku dipecat dari perusahaanku, hati ini remuk sekali. Aku menangis sepanjang jalan, memikirkan nasib kita ke depan, memikirkan impian-impian kita. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyampaikannya kepadamu." Setelah sampai di rumah dan aku cerita, kau marah besar, matamu merah. Bahkan malam itu, kau tak menyiapkan makanan untukku yang terpaksa tidur dengan kondisi lapar. Keluargamu juga langsung marah seakan mengeroyokku. Aku sadar betul aku salah, tapi apa kuasaku karena aku tak memiliki kekuatan apapun. Esok harinya, aku langsung mencari kerja. Tapi memang belum ada satupun lamaranku yang diterima. Seminggu aku menganggur. Aku memilih jadi tukang ojek untuk sementara memenuhi kebutuhan kita. Namun saat itu, dirimu sudah begitu jauh, tak lagi ku kenal. Aku merasa begitu asing tinggal bersamamu. Pulang malam hari, tak ada lagi makanan yang kau siapkan. Maafkan aku istriku, bukan aku ingin kita terpuruk begini, tapi aku selalu usaha demi mimpi kita. Hingga suatu hari, aku mendengar ada seorang milioner sedang mencari hati yang akan dicangkokkan padanya. Aku tak berpikir lagi dan menghubungi nomor tersebut. Tubuhku langsung dites kesehatan, mulai darah hingga riwayat penyakitku. Alhamdulillah semua cocok dan memenuhi syarat. Dan yang paling membuatku senang, harga hatiku dibayar 5 miliar istriku. Aku senang bukan main, dan paling tidak itu bisa menjadi jalan kita menggapai mimpi. Sekarang uang itu berada di selembar cek di amplop ini. Awalnya aku ingin memberi kejutan saat membeli rumah, dan tentu itu akan membuatmu senang bukan? Tapi takdir berkata lain sayang.
10 hari sejak aku menjual hatiku, kondisiku mendadak buruk. Aku tak kuasa menahan sakit, dan mungkin saat kau baca surat ini, aku telah tiada. Tapi paling tidak, pakailah uang itu. Aku rasa uang itu cukup untuk membeli rumah seperti yang kau mau. Hanya itu yang bisa aku berikan padamu. Aku tahu selama ini aku tidak berguna, tapi aku juga tidak mau menyusahkan. Mungkin dengan apa yang kulakukan ini akan membukakan hati kecilmu untuk kembali mencintaiku. Sengaja surat ini aku sisipkan di album foto pernikahan kita, karena saat kau sedang merindukanku, saat itulah aku merasa berguna untukmu. Selamat tinggal sayang, aku akan selalu merindukanmu di setiap hari-harimu, dari suamimu yang selalu mencintaimu. Saat itu juga, selesai membaca surat tersebut, aku langsung mendatangi makam suamiku. Aku meminta maaf telah berbuat salah. Dan benar, hanya dia orang yang paling kucinta, juga mencintaiku. Sahabat Enos20 Channel, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Bagaimanapun kondisi pasangan kita, sayangilah dia, cintailah dia, karena dialah orang yang pertama kita pilih untuk mendampingi hidup kita. Dialah orang yang kita cintai, dan dia yang mencintai kita. Suka duka ditanggung bersama, dan tetaplah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.